Di saat diturunkan Al-Quran Jibril kepada Nabi Muhammad, Ubay ada. Maka di saat Nabi diturunkan, Nabi mengulangnya. Contohnya di sini, fasanu yassiruhu lil usra. Ini dulu bukan dinamakan qiraah Hafs an Asim, karena Hafs an Asim tabi'i, jauh datang setelah Nabi, setelah Nabi. Maka Nabi membaca lil usra, bukan qiraahnya Hafs, qiraahnya Nabi. Kemudian diturunkan lagi oleh Jibril lil usra, diturunkan lagi oleh Jibril lil usra, diturunkan lagi oleh Jibril lil usra. Maka di sini seperti di hadis yang sahih dari Ubay bin Ka'ab, maka Ubay menanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ats-tsaniyah, wahai Rasulullah, misalnya contohnya di sini lil usra, ini qiraah yang kedua ya Rasulullah. Berkata Jibril, qul ya Muhammad li sahibik hada ats-tsaniyah, ini qiraah yang kedua. Maka Nabi mengatakan ini qiraah yang kedua, ditulis, dihafal oleh Ubay. Kemudian di saat diturunkan lil usra, ini qiraah yang keempat misalnya. Maka berkata Jibril, qul li sahibik, ini qiraah yang keempat. Maka inilah dari kepentingan kita mempelajari ilmu qiraah, kita mengetahui bagaimana Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Jibril, dan Jibril memberikan kepada Nabi Muhammad sampai kepada para sahabat dan dicatat, dan para sahabat mengajarkan ilmu sampai kepada mereka. Maka mereka 10 qurra tadi yang mempopulerkan, bukan inovasi qiraah dari mereka. Awas, perlu dicatat ini. Sehingga inilah hakikat dari ilmu qiraah. Maka orang-orang yang tidak mempunyai ilmu tentang permasalahan ini, mereka memandang bahwa ilmu qiraah seperti itu hanya sekedar qiraah saja dari imam-imam qurra. Jawabnya tidak. Itu bahkan dari Nabi. Maka dari sini bagaimana kepentingan kita belajar ilmu qiraah, menghidupkan sunnah. Kenapa? Gambarannya, jika kalian hanya menghafal Hafs an Asim, dan alhamdulillah sudah menghafal Al-Quran, karena yang jadi masalah di sini, apakah Nabi dulu membaca qiraah Hafs an Asim saja? Jawabnya tidak. Mana dalil tidak? Dan dari mana kita mengetahui bahwa dulu Nabi membaca lil usra saja? Bisa jadi Nabi membaca lil usra, atau lil usre, atau lil usura. Membaca Al-Quran dengan qiraah yang ada di zaman Nabi bermacam-macam. Maka pemahaman di sini bahwa Nabi tidak hanya sekedar membaca qiraah Hafs an Asim, sehingga yang meyakini bahwa qiraah Hafs an Asim qiraahnya Nabi dulu salah. Maka Nabi membaca Al-Quran sesuai diturunkan. Mana dalilnya kalau Nabi membaca, kadang-kadang membaca qiraah pertama, kedua, ketiga, yang dulu tidak disebut oleh Nabi qiraah Hafs, qiraah Ya'qub, qiraah Abu Hamzah. Kenapa? Karena mereka belum lahir. Nabi tidak mengatakan ini qiraah Hafs, ini qiraah Warsh. Mereka belum lahir. Lalu qiraah apa? Pertama, kedua, qiraah ats-tsaniyah, ats-tsalitsah. Mana dalilnya bahwa Nabi membaca di dalam salatnya kadang-kadang qiraah demikian dan demikian? Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Umar. Di saat Umar dohirnya dia sholat di belakang Hisham Ibnul Hakam, maka Hisham membaca surat Al-Furqan yang berbeda, tidak seperti yang dia dengar, Umar dengar dari Nabi. Nah, ini menandakan bahwa Nabi membaca surat Al-Furqan sama, namun didengar oleh Umar lain. Maka Umar tidak sabar. Setelah selesai dohirnya dari sholat, dibawa oleh Umar. Kamu membaca Al-Furqan dari awalnya berbeda dengan yang aku dengar dari Nabi. Ayo ikut kepada Nabi. Dibawa langsung kepada Nabi. Dan Nabi tabayyun. Apa yang terjadi? Dia membaca qiraah bukan yang aku hafal dari kamu ya Rasulullah. Coba baca wahai Hisham, kata Nabi.
dibaca. Apa jawab Nabi? Hakadal Quran unzila. Demikianlah Al-Quran diturunkan. Berarti Nabi membaca qiraah yang dibaca oleh Hisham. Kemudian wa anta ya Umar iqra, maka baca kamu wahai Umar. Dibaca oleh Umar dengan qiraahnya, maka Nabi memuji Umar juga. Wa hakadal Quran unzila. Maka di sini Umar tidak bisa membantah Hisham karena sama qiraah Nabi, dan Hisham pun tidak bisa membantah Umar. Maka Nabi mengatakan keduanya benar. Karena apa? Setelah itu Nabi mengatakan innal Qur'ana unzila ala sab'a ahrufin. Al-Quran itu diturunkan dengan 7 bahasa Arab. Maka ada yang membaca seperti tadi, lil usri, lil usri, lil usra, dan qiraah yang fathah lil usra. Semuanya benar. Maka Nabi setelah mengatakan Al-Quran diturunkan ala sab'a ahrufin, maka faqra'u ma tayassara min. Bacalah Al-Quran apa yang mudah bagi kalian. Maka di sini barang siapa yang membaca dengan qiraah Hafs an Asim karena mudah bagi kalian, ya pelajari itu. Dan barang siapa yang menghafal dengan qiraah War seperti di Afrika, maka baca dengan itu. Dan barang siapa yang membaca qiraah dengan qiraah yang lain, maka semuanya benar. Maka kita menghidupkan sunnah ini, menghidupkan qiraah-qiraah yang ada. Pertama, Nabi dulu membaca dengan qiraah-qiraah tersebut. Maka awas jangan dipahami bahwa Nabi membaca dengan qiraah Hafs an Asim terus. Dan juga dikiranya Nabi membaca yang benar itu Hafs an Asim, tidak. Nabi membaca qiraah-qiraah yang tadi kami sebutkan, sehingga hadis di Sahih Al-Bukhari disebutkan Umar mendengar demikian dan Hisham mendengar demikian. Dan begitu pun di dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan oleh Syekh kami Mukbil bahwa di hadis Ubay, 2 sahabat telah berseteru. Dia mendengar demikian dan yang lain mendengar demikian. Tidak disebutkan antara Umar dengan Hisham. Maka dohirnya bisa jadi sahabat yang lain, dan kasusnya pun surat yang lain. Bisa jadi seperti itu. Maka permasalahan hadis yang sahih ini menjadi pendalilan bahwa di zaman Nabi, para sahabat telah terjadi perbedaan mendengar dari Nabi. Maka ini menunjukkan bahwa Nabi tidak membaca satu qiraah seperti yang biasa antum dengar qiraah Hafs. Maka setiap salawat bertahun-tahun membacanya qiraah Hafs saja, tidak. Nah, disinilah kita menghidupkan sunnah. Maka alhamdulillah di Masjid Imam Al-Wadi'i kita hidupkan sunnah-sunnah yang termatikan, yang banyak dari masjid-masjid lain tidak mengamalkannya, seperti kita sholat dengan sandal, alhamdulillah. Dan kita tetap menjaga kebersihan, seperti antum lihat kita sholat dengan sandal, namun lantainya mengkilap celing. Dan jazakumullahu khair kepada ikhwanuna yang selalu mengepel dengan bersih dan mengkilap. Dan yang kedua, menghidupkan sunnah, kita membaca al-qiraah yang berbeda-beda dari qiraah asyarah. Karena Nabi dulu zahirnya membaca Al-Quran seperti ini, bukan qiraah Hafs terus. Dan dari mana kalian tahu bahwa Nabi dulu membaca qiraah Hafs terus seperti di masjid-masjid? Tidak. Nabi membaca sab'a al-lughat. Nabi membaca 7 Al-Quran yang diturunkan kepada beliau. Walhamdulillah. Adapun sekarang kita masuk kepada cabang ilmu yang lain. Cabang ilmu dari ilmi nahwi, i'rab dari surat ayat ke-10 ini. Fasanu yasiruhu lil usra. Maka fa di sini waqi'atun fi jawab asy-syart. Maka fa fungsinya kadang-kadang jawabul qasam, kadang-kadang waqi'atun fi jawab asy-syart. Kapan? Jika datang sebelumnya asy-syart. Mana itu? Seperti wa amman bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanu yasiruhu lil usra. Nah, di sini masuk amma. Dan barang siapa, berarti
dinamakan fi'lu syart. Nah, di sini baru jawabu syaratnya. Apa jawabu syaratnya? Sanuyasiruhu lil usra. Ini jawabu syarat. Lalu fa fungsinya apa? Rabithah, penyambung antara fi'lu syart wa amman. Dengan jawabu syarat fasanuyasiruhu lil usra. Maka sin sanuyasiruhu harfu istiqbal la mahalalahu minal i'rab. Seperti fa harfu atau fa waqi'atun fi jawab syart, yakni harf. Maka sin pun harf istiqbal yang menunjukkan akan dimudahkan di waktu yang akan datang. Maka nuyasiruhu, nuyasiru fi'lun mudhari' marfu ditajarrudihi anin nasib wal jazim wa alamatu rafi'i ad-dhammah adh-dhahirah fi akhirih. Nuyasiru wal fa'il dhamir mustatir wujuban takdiruhu nahnu. Maka kami akan memudahkan. Hu dhamir muttasil mabni ala ad-dhamm fi mahalli nasb maf'ulun bih. Fasanuyasiruhu, maknanya maka kami pasti akan memudahkan bagi dia. Untuk apa? Lil usra. Maka lam harfu jar, al usra ismun majrurun bilam wa alamatu jarrihi al kasrah al muqaddarah alal alif mana amin duhuriha li ta'adzur. Dan fi'il dan jar wa majrur muta'alliqan dengan fi'il sanuyasiruhu. Maka lil usra di sini jar wa majrur yang muta'alliq dengan sanuyasiruhu. Maka inilah dari i'rab. Mulai dari sini kita bisa mengi'rab dengan baik dan benar. Fa tadi apa? Jawabu asyar. Maka kita katakan wa amma, maka barang siapa yang bakhila wastagna, yang dia pelit, tidak mau menginfakkan dari rizki yang Allah berikan, dan wastagna merasa cukup dari apa yang ada dari tumpukan hartanya dan merasa cukup dari rizki Allah. Wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan perjanjian Allah bahwa, atau janji Allah bahwa Allah pasti akan mengganti orang-orang yang bersedekah. Fasanuyasiruhu lil usra, maka pasti kami akan memberikan jalan kemudahan baginya. Untuk apa? Lil usra, untuk berbuat keburukan. Maka awas di sini. Di ayat ini berbeda dengan yang sebelumnya lil yusra, di sini lil usra. Maka siapa yang dimudahkan untuk melaksanakan keburukan? Iya dan billah. Maka ayat ini barakallahu fikum, kita masuk kepada ilmu yang terakhir, ilmu tafsir. Maka ayat ini seperti disebutkan para ulama Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir, bahwa makna fasanuyasiruhu lil usra ay litoriqi syarr. Allah mudahkan untuk melaksanakan amal-amal keburukan. Maka di sini ya ibadallah, kita meminta kepada Allah untuk dimudahkan kepada amal-amal soleh dan kebaikan. Seperti di hadis Mu'ad yang sering kita baca di akhir penghujung sholat kita, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka wahai Allah, mudahkanlah kami untuk selalu mengingatmu dan bersyukur atas nikmatmu, dan mudahkanlah dalam melaksanakan ketaatan kepadamu. Karena apa? Karena itu semua taufik dari Allah. Seperti kita sekarang alhamdulillah, Allah mudahkan kepada antum tadi santri jam 4.37 ya, sekitar segituan, 4.37 melaksanakan adzan awal. Maka alhamdulillah pada bangun dan pada sahur. Maka ini kenikmatan dari Allah, antum pada sahur berpuasa, kemudian melaksanakan sholat witir mungkin. Dan adapun kita berbicara tentang diri kita, maka kita sholat witir, kemudian setelah itu kita sholat 2 rakaat sebelum fajr dengan mudah. Seperti hadis Aisyah diriwayatkan oleh Imam Muslim, rakaatan qoblal fajr afdal minad dunya wa ma fiha, khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya.